Baik Bapak sekalian, Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Eh, Pak Warek satu yang mudah-mudahan masih berkenan hadir, tapi tadi kelihatannya ada acara yang hendak diselesaikan. Yang saya hormati Ketua IGI, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para panitia dan sekaligus pengurus IGI Kabupaten Tuban yang amat saya hormati, sudah luar biasa berjibaku menyiapkan kegiatan kita pada malam hari ini mulai awal hingga akhir. Nah, yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian, para peserta dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, saya lihat di Zoom partisipannya sudah 360-an lebih ya, dari 500 atau 700 yang daftar malam hari ini yang sempat bergabung, separuhnya, ya kurang lebih separuhnya. Saya bersyukur sekali hari ini bisa bersama Ibu sekalian yang luar biasa. Namun saya mohon maaf karena dari satu tempat yang saya mohon maaf tidak bisa on cam. Jadi nanti mohonkan maaf sekaligus saya sampaikan Pak Aris, nanti kalau saya memungkinkan saya akan on cam. Mohon tidak mengurangi manfaat dan substansi dari pembelajaran kita pada malam hari ini, dan peserta tidak dapat dapatkan hikmahnya meskipun saya tidak bisa on cam. Nah, Bapak sekalian, karena waktunya sudah malam, ingin sebetulnya saya juga berpantun seperti Bapak-bapak terdahulu, tapi tidak memungkinkan. Mungkin nanti di lain kesempatan, sudah cukup larut. Jadi izinkan saya menyampaikan materi tentang karya ilmiah berbasis aplikasi atau EA yang sampaikan juga. Saya menggenapi saja Bapak Ibu apa yang saya sampaikan yang luar biasa dengan karya-karyanya yang spektakuler ya. Kalau saya itu hanya ya buku ajar yang sudah insya Allah saya semua di mata kuliah saya sudah ada bukunya, dan nanti akan berkolaborasi dengan Borit menyusun buku populer ya, yang tentu masih di dunia pendidikan, nanti akan kita inisiasi selanjutnya. Sementara memang fokus di penugasan masing-masing. Nah, bisa dilanjutkan Pak Aris, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Borit bahwa menulis itu bukanlah bakat, tapi keterampilan yang dipelajari. Bakat itu hanya tadi disampaikan Bu Borit 0,0 sekian persen. Akan tetapi rata-rata kita semua, baik dosen, guru maupun mahasiswa dan praktisi yang lain, itu tentu mengalami kesulitan dalam penulisan karya ilmiah. Yang umumnya itu dialami adalah beberapa hal berikut yang mungkin nanti kita perbincangkan. Yang pertama, itu mencari ide penulisan karya ilmiah. Idenya bagaimana ya saya menulis? Jangan-jangan saya menulis itu sama dengan miliknya orang lain karena sudah banyak. Kalau nanti tidak ada sesuatu yang baru, nanti tidak ada yang membaca, atau idenya sudah usang, apalagi dengan seperti sekarang. Ini yang kemudian membuat kita semua enggan untuk menulis atau kesulitan untuk menulis karena banyak pertimbangan. Jangan-jangan nanti dianggap jelek oleh para pihak yang berkompeten dengan tulisan kita, oleh pembaca gitu. Sehingga kerap kali ini menjadi hambatan. Sebelum menulis sudah kalah duluan karena kemudian menganggap bahwa menemukan ide itu sulit sesuai dengan ekspektasi banyak pihak. Kata orang bijak itu begini, saya tidak tahu kunci sukses, tapi kunci kegagalan adalah mencoba menyenangkan hati semua orang. Jadi kalau pikiran kita adalah hanya untuk supaya semua orang bisa senang ya, memberikan apresiasi kepada penulisan kita atau pada karya ilmiah kita, maka bisa dipastikan kita tidak akan kunjung bisa menulis, karena pasti kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan.
Itu nanti yang kemudian akan kita kupas. Jadi yang pertama, umumnya orang itu kemudian atau para guru dan dosen, mahasiswa di tugas akhir baik S1, S2, S3 itu ketika menemukan ide. Yang kedua adalah kesulitan untuk mencari referensi yang bagus. Dari mana ya dapat referensinya yang baik? Karena 50% dari kualitas penulisan itu ditentukan oleh kualitas referensinya. Bapak Ibu sekalian yang sudah S2 atau mungkin dulu pernah menulis skripsi, saya kira pertama kali kita kemudian mencoba menyusun tugas kita itu adalah menemukan referensi-referensi yang terbaik. Karena para penguji pembimbing ya, terutama pembimbing penguji ya, atau kalau di S2 ya tim penguji ya, kalau di S3 promotor, kopromotor itu pasti kemudian mempertimbangkan kualitas referensinya. Apalagi kalau persyaratannya itu Scopus ya, terdek Scopus. Nah, Scopus itu 80% referensinya harus Scopus. Kalau tidak Scopus, pasti kemudian akan kesulitan ketika. Jadi referensi ini menjadi suatu hal yang sangat urgent bagi kelangsungan atau bagi keberhasilan penulisan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah menemukan novelty atau kebaruan, baik buku, artikel maupun artikel jurnal ya, artikel populer maupun artikel jurnal. Itu kesulitan berikutnya adalah menemukan kebaruan ya, atau novelty. Rata-rata kita kemudian sudah nervous ya. Wah, jangan-jangan nanti tulisan saya tidak up to date ya, tidak sesuai dengan ekspektasi pembaca kita. Di awal tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada sesuatu yang istimewa gitu, sehingga kita sudah keburu nervous dan tidak kunjung bisa menulis. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadi sudah dimulai oleh Bu Khorid, ya, sudah menemukan ide, sudah menemukan referensi yang baik, sudah menemukan novelty, ya, kebaruan. Tapi kerap kali kita ini menunda-nunda. Nanti kita selesaikan berikutnya saja, masih banyak penugasan, apalagi seperti sekarang ya. Tugas-tugas administrasi kita itu berjibun, banyak. Jadi kita tunda, jangan selesaikan sekarang, nanti aja kalau sudah longgar. Tapi karena ditunda-tunda itu tidak kunjung selesai. Saya juga mengalami Bapak Ibu, saya kira kita ini hampir sama. Jadi karena banyaknya kesibukan administratif harian ya, sehingga tulisan yang sudah kita susun ya, sudah tadi menemukan, sudah saya sampaikan di Khorid, judulnya sudah, kemudian outline sudah kita dapat, bahkan sudah sampai ke ya, kalau di penelitian itu sudah sampai metode penelitian, tinggal pelaksanaan penelitiannya, atau kalau di buku itu ya sudah membahas sampai dengan isi ya, tinggal kemudian closing saja, itu ditunda-tunda tidak selesai-selesai. Nah, ini permasalahan kita bersama yang kemudian membuat tulisan kita tidak kunjung bisa kita terbitkan atau tidak bisa kita publikasikan. Kalau artikel jurnal ya tidak bisa kita publikasikan, kalau buku ya tidak bisa kita terbitkan karena tidak kunjung kita selesaikan. Saya hanya ingin meluruskan Bapak Ibu sekalian, tidak berarti menggurui panjenengan semua. Jadi kita mesti membedakan, kadang kita ini salah sebut ya antara artikel dan jurnal. Jadi kalau paper kita, tulisan kita itu namanya artikel. Ada artikel populer ya, ada artikel
ilmiah ya. Nah, kalau sudah dipublikasi itu artikel yang dipublikasi oleh jurnal. Kalau jurnal itu adalah lembaga, institusi, ya, entitas yang menerbitkan artikel, itu namanya jurnal. Maka ada jurnal eh, ilmu manajemen modern misalnya namanya, ya. Ada jurnal pendidikan matematika matematika eh, mandiri misalnya begitu, atau nama-nama yang lain yang jurnal itu namanya jurnal. Nah, kalau manuskrip kita, paper kita namanya artikel, supaya kita tidak salah sebut. Bapak sekalian, saya lanjutkan. Yang kelima adalah ini ya, sampai kita memilih jurnal dan memilih jurnal publikasi atau penerbit. Jadi kesulitan kita itu memilih jurnal yang tepat kalau itu adalah manuskrip artikel kita yang ingin kita publikasikan. Karena kalau jurnalnya salah itu mempengaruhi kualitas tulisan kita, karena reputasi artikel itu ditentukan di mana diterbitkan atau dipublikasikan. Kalau dalam dunia akademik kita di dosen, itu kan ada Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 yang terindeks ya. Kemudian di luar itu ada jurnal OJS, jadi online journal system, jurnal-jurnal yang belum terakreditasi oleh Kemendikbud Ristek Dikti. Nah itu kalau diterbitkan oleh OJS, nilainya itu, kualitasnya itu ya kurang dibandingkan dengan yang sudah terindeks Sinta. Kalau terindeks Sinta itu semakin kecil nilainya itu semakin bagus kualitas. Jadi paling bawah itu 6, kemudian seterusnya ya 5, 4, 3. Nah, kalau sudah 2, 1 itu sudah luar biasa. Jadi kalau Sinta 2, Sinta 1 itu sudah didominasi oleh peneliti-peneliti senior yang memang sudah sangat berkompeten dan artikelnya memang sangat berkualitas. Karena melalui beberapa tahapan direview oleh tingkatannya, reviewernya adalah reviewer yang sudah punya reputasi tinggi. Sehingga kalau artikel kita lolos artinya itu memang sangat berkualitas. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita perhatikan. Saya kira penerbit juga begitu, jadi memilih penerbit yang tepat, ya, karena penerbit ini juga merepresentasikan kualitas penulisan kita. Tapi kalau kita tahapan awal, yang penting saya kira kita bisa terbit dulu. Nanti secara bertahap, kalau karya kita semakin berkualitas, insya Allah bukan kita yang kemudian akan mencari penerbit, tapi penerbit yang akan mencari kita. Itu pengalaman-pengalaman teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah lama menulis. Next Pak Aris. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah tahapan karya menulis baik buku, paper maupun artikel. Saya kira tadi Bu Khoris sudah menjelaskan, jadi saya ini menggenapi, maka saya tidak perlu panjang atau terlalu dalam menjelaskan, cukup singkat-singkat saja. Nanti kalau tidak jelas kita diskusikan kalau ada yang perlu didiskusikan. Yang pertama adalah mencari referensi utama. Nanti juga akan saya sampaikan, tadi sudah disinggung sekilas oleh Bu Khoris bagaimana mendapatkan referensi yang baik. Nah, nanti saya tambahkan beberapa AI yang bisa membantu kita untuk mendapatkan referensi dengan cepat dan berkualitas. Ya, tadi sudah sempat disinggung ada Perpusnas, ya, kemudian Google Scholar, ya. Tadi memang bagian dari ketersediaan platform yang sekarang ini menyediakan referensi yang nanti akan saya sampaikan. Kalau Google Scholar itu seperti apa kelebihan dan kekurangannya. Dan Bapak Ibu sekalian nanti bisa memilih yang terbaik selain yang tadi disampaikan Februari. Kemudian tahapan berikutnya adalah penulisan awal Bapak Ibu sekalian ya. Jadi berikutnya setelah mencari referensi utama adalah referensi pendukung. Mohon maaf, saya bergerak ke arah kanan seperti jarum jam ya. Jadi
sudah dapatkan referensi utama, misalnya sesuai dengan topik kita sudah kita dapatkan. Eh, Biasanya ya kalau kita menulis tugas akhir atau menulis penelitian itu paling tidak referensi utama kita itu 5, jadi 5 artikel, ya mungkin 2 buku gitu yang lazim. Nah, nanti kemudian kita mencari referensi-referensi pendukung selain itu yang kemudian membahas topik-topik yang selaras dengan yang kita bahas. Berikutnya adalah uh, ya ini sarannya tadi yang kemudian juga disarankan oleh Bukhari dan saya sarankan juga menggunakan AI yang tadi sudah dipraktekkan oleh Bukhari juga. Bapak sekalian, karena teknologi sekarang semakin canggih, jadi kalau kita kemudian kedap terhadap perubahan, ya kita akan tertinggal. Maka kita perlu adaptable, gitu. Jadi merespon perubahan tentu tanpa menghilangkan jati diri kita gitu, sebagai seorang pendidik dan tentu seorang penulis yang kita bicarakan malam hari ini. Sehingga AI itu hanyalah instrumen, saya lagi ya alat, jangan sampai kita diperalat. Ya AI yang harus kita peralat untuk kepentingan kita. Itu prinsip yang harus kita pegang. Jangan sampai kemudian kita tergantung oleh AI. AI itu hanyalah instrumen yang akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Lalu selanjutnya adalah penulisan awal, yaitu memulai dengan membuat outline yang tadi disampaikan Bu Korit, kemudian uh, menganalisis data dan melakukan pembahasan. Dan selanjutnya adalah memanfaatkan program penulisan. Kalau ada program-program ya kayak seperti malam hari ini kita melakukan bimbingan dan mungkin kegiatan-kegiatan lain yang bisa memberikan pencerahan dan pengkayaan kepada kita tentang dunia kepenulisan. Dan yang terakhir adalah pemilihan jurnal atau penerbit yang tadi juga sudah saya sampaikan yang tepat. Jadi kita sebelum menulis artikel itu sudah browsing, ya, sudah memetakan mana jurnal atau penerbit yang cocok dengan karya kita. Itu tulisan kita selesai, itu tinggal publish. Tapi itu kita lakukan secara bertahap. Jangan kemudian di awal kita sudah bingung dulu mencari penerbitnya, tidak tulis gitu, atau mencari jurnalnya, tidak tulis saja dulu laporannya, sambil jalan kita identifikasi. Nanti kalau perlu ya kalau publikasi jurnal itu kan kita melalui publikasi artikel di jurnal kita bisa dapatkan ya caranya. Nanti kalau perlu ya adakan batch berapa Pak Aris khusus tentang menemukan dan memilih jurnal yang tepat ya untuk mempublikasikan karya kita, artikel kita, atau mempublikasikan atau menerbitkan buku kita misalnya yang sudah pengalaman Bu Korit, Pak Aris ini nanti bisa berbagi juga dengan Bapak Ibu supaya tidak kesulitan. Kadang-kadang Bapak Ibu guru memang kesulitan dan saya sarankan Bapak Ibu sekalian di medsos itu baik IG ya, kemudian Facebook ya, Twitter, mungkin TikTok sekarang banyak sekali menawarkan jasa penerbitan atau jasa publikasi karya ilmiah. Itu hati-hati ya, banyak yang sudah terjadi penipuan, ya sesuatu yang mudah di awalnya itu pada akhirnya kemudian akan mempersulit kita. Jadi kita harus punya pengetahuan yang cukup ya supaya tidak mudah ya mohon maaf tertipu oleh bujuk rayu orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menjanjikan sesuatu yang serba instan. Ya, saya baca beberapa kemarin bahkan teman-teman dosen itu sebagiannya juga ada yang kemudian ya kena tipu gitu karena akan dipublikasikan di jurnal yang berkualitas dengan biaya yang ya sangat murah dan proses yang sangat cepat, ternyata setelah dibayar tidak terbitkan. Ini masalah. Jadi kita harus berhati-hati. Atau menulis buku biasanya itu book chapter ya, jadi menulis berkelompok begitu atau secara keroyokan gitu ya. Jadi nanti chapter 1 siapa yang menulis, chapter 2 siapa gitu. Tapi ternyata sudah dikirimkan naskah, uangnya dikirim nggak terbit-terbit gitu.
lama, padahal janjinya cuma 1 bulan. Itu kerap kali kita temui hal seperti itu. Jadi saya sarankan hati-hati, lebih baik berjejaring seperti ini lewat organisasi IGI atau teman-teman seprofesi ya, kolega kita dan teman sejawat kita yang mungkin punya akses itu lebih bisa dijamin daripada lewat medsos yang tidak bertanggung jawab, yang kerap kali memang punya fitur sengaja untuk melakukan itu. Selanjutnya Pak Aris, next. Nah Bapak sekalian, ini yang biasanya tadi sampaikan Ibu Khori dan juga Pak Aris, bagaimana dengan typewriting ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul tentang AI ya. Apakah AI itu dilarang atau diizinkan? Itu yang pertama pertanyaannya. Saya kira Bapak Ibu sekalian menjawab pertanyaan ini ya, sampai dengan sekarang kalau tidak ada larangan kan berarti diizinkan Bapak Ibu sekalian. Yang ada larangan itu kan ya secara etika profesi dan kepenulisan ya. Jadi kalau plagiasi itu lebih dari 25% itu sudah melanggar etika penulisan dan sudah masuk kategori plagiat. Dan di beberapa kampus atau lembaga itu bahkan menetapkan maksimal 20%. Kenapa 20%? Kenapa tidak 0%? Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, karena pasti kalimat kita, ya kata-kata kita itu sudah ada penulis terdahulu yang memang menggunakan. Jadi kita tidak mungkin tidak ada similaritas ya, kesamaan dalam penulisan itu tidak mungkin. Maka toleransinya ya 20% itu, selebihnya sudah dianggap plagiat. Itu sudah secara akademis menjadi kesepakatan di dunia akademis ya, maksimalnya 20-25% similaritasnya, lebihnya tidak diperbolehkan. Jadi sebelum ada undang-undang yang melarang ya menggunakan AI sah-sah saja. Yang penting kita tahu batasannya. Yang kedua, apakah akan terkena plagiarisme atau tidak? Nah tadi Bapak sekalian, kalau yang dicontohkan Bu Khori, sepanjang yang saya gunakan sudah saya berjalan hampir 5 tahun belakangan ya, 3-5 tahun belakangan, bahkan setiap hari itu berkutat dengan AI. Nanti kita bertukar Bapak Ibu sekalian ya, memang ada Turnitin ya, kemudian ada cek plagiarisme yang lain gitu. Tapi mengidentifikasi apakah ini tulisan AI atau tulisan manusia, saya sendiri yang setiap hari menggunakan itu masih belum bisa memastikan, karena semakin hari itu semakin bagus, terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Jadi aplikasinya diperbaiki dari waktu ke waktu sehingga semakin mirip dengan hasil karya manusia. Apalagi kalau menggunakan bahasa Inggris tuh nyaris ya, pokoknya nyaris sempurna gitu, karena memang yang membuat adalah orang-orang yang memang menggunakan basisnya menggunakan bahasa Indonesia sudah luar biasa. Jadi dari waktu ke waktu sudah semakin baik, semakin baik. Nah kemudian apakah AI berbayar atau gratis? Tadi Bapak Ibu yang premium itu ya gratisnya, tapi ada batasan. Yang disampaikan Bu Khori terakhir tentang Humata itu premium gitu ya. Kalau sudah 3 dokumen Bu Khori itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Kalau mau menggunakan lagi ya sama seperti biasa, pakai email baru ya baru bisa. Nah kalau yang leluasa ya berbayar sekalian. Bayar itu kemudian kita bisa menggunakan sesuai dengan keinginan kita. Yang tadi disampaikan oleh Bu Khori beberapa termasuk Umata ya, itu berbayar. Kalau premium tadi ada batasan. Termasuk yang bisa kita gunakan ya Gamma,
konter dan lain sebagainya itu berbayar Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa saja yang memberikan manfaat AI bagi penulisan. Tadi saya sampaikan Bu, kalau pengalaman saya pribadi untuk mempermudah yang menjadi stimulir, ya, memberikan stimulansi terhadap ide dan gagasan kita manakala kita sedang jenuh, sampai pada titik tertentu ide-ide itu macet. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai alat ya, stimulator kita untuk menggerakkan kembali ide dan pemikiran kita. Itu pengalaman pribadi dan saya kira perlu menjadi pemahaman kita bersama. Jadi jangan kemudian semua dibebankan ke AI atau diselesaikan oleh AI. Saya kira ada batasannya. Jadi tadi kalau outline, kemudian ya minta latar belakang, lalu kita eksplorasi, ya tambahkan sesuai pengetahuan kita, sepantasnya, ya seperlunya, tidak kemudian semuanya kita serahkan ke AI. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian apakah referensi AI dapat dipertanggungjawabkan? Nah, ini ya Bapak sekalian, kalau tadi pakai ChatGPT itu yang kami dapatkan kalau menggunakan yang gratis itu update datanya yang di input ke dalam sistemnya itu sampai dengan tahun 2002, di atas tahun 2022 ya, 2022 menurut saya itu tidak akan bisa memberikan respon. Misalnya artikel-artikel, kemudian buku-buku yang terbit di atas tahun 2022 itu ChatGPT tidak akan bisa memberikan respon atau memberikan informasi sesuai kebutuhan kita karena basis datanya memang 2022. Nah, mungkin ada AI lain yang terus update. Nanti saya kasih tahu Bapak sekalian, itu namanya Bing atau Bard itu selalu update. Kalau Bard itu miliknya Google, kalau Bing itu miliknya Microsoft ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa optimalkan. Nah, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Next ya, Pak Aris. Saya percepat, waktunya sudah malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pengenalan AI dalam penulisan karya ilmiah. Saya kira sudah saya sampaikan di awal bahwa sekali lagi kita perankan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini memang telah merevolusi ya banyak aspek dalam kehidupan kita, termasuk cara kita melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah. Namun hal tersebut ya eksistensi AI jangan sampai mereduksi tadi jati diri dan juga kemandirian kita untuk mengeksplorasi pengetahuan dan experience ya, pengalaman-pengalaman yang sudah kita miliki ya, untuk kita aktualisasikan dalam dunia penulisan dan akan memberikan kebermanfaatan terhadap diri kita dan juga orang lain. Next Pak Aris. Nah Bapak sekalian, ini sejarah singkatnya AI dalam dunia akademis. Yang pertama adalah pada awal mulanya ya, AI itu bermula dari algoritma sederhana ya yang meniru pemikiran manusia. Jadi bagaimana ada suatu alat ya yang kemudian bisa mereplikasi pemikiran manusia sehingga bisa memudahkan ya, termasuk berbagai aspek ya, termasuk tidak hanya kepenulisan ya, semua bidang kehidupan kita ya, itu kemudian dipikirkan oleh para saintis ya, terutama yang ahli di bidang komputer, dan temulah kemudian artificial intelligence. Yang kedua adalah penelitian di dunia akademis gitu ya. Jadi ini
AI pada awal tahun 2000-an itu sudah mulai digunakan ya, pada awal tahun 2000-an digunakan di dunia penelitian. Kemudian dilakukan pengembangan software ya. Software dari aplikasi khusus dikembangkan untuk membantu peneliti dan akademisi. Dan yang terakhir adalah kemampuan AI itu berkembang dengan pesat ya, seiring dengan kemajuan teknologi yang ditemukan, kemudian percepatannya luar biasa. Dan sekarang AI itu sudah ribuan ya, tepatnya saya tidak bisa menyebutkan angkanya, tapi sudah ribuan. Kemarin ketika dirilis salah satu artikel yang membicarakan tentang AI itu sudah 1.200-an, mungkin sekarang sudah lebih, karena bahkan penemuannya itu kan bisa per menit atau ya per jam gitu ditemukan AI baru di tengah-tengah kehidupan kita. Sudah sangat banyak Bapak Ibu dengan beragam kegunaan yang kemudian mestinya menginspirasi kita. Kita juga harus bergegas dengan waktu yang kita miliki, dengan percepatan teknologi untuk segera beradaptasi ya, memahami dunia sekitar itu perubahannya sudah luar biasa. Maka kita juga harus cepat berubah untuk mengadaptasi perubahan terutama di dunia AI. Lanjut Pak Aris. Bapak sekalian, selanjutnya ini yang penting yang perlu saya sampaikan untuk saya dan Bapak Ibu sekalian, ini tentang tantangan penggunaan AI, yaitu isu tentang etika ya, bahwa ada kekhawatiran ketergantungan pada AI itu dapat mengurangi keterlibatan intelektual penulis. Ini yang berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai kemudian kita ini tergantung pada AI yang harus kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Itu prinsip saya kira ya. Dan etika ini harus kita jaga. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada AI itu dapat mengurangi kemampuan analisis kritis peneliti. Jadi tadi sudah banyak sampaikan Bu Khorid ya. Nah, saya kira bat-bat selanjutnya Pak Aris ya, kita inisiasi kegiatannya, kita langsung praktek sampai di bawaannya ChatGPT yang premium itu banyak sekali turunannya ya. Ada namanya data analisis yang itu kemudian bisa membaca. Ngapunten Bapak Ibu, mohon maaf, saya sedang ya ditugaskan oleh lembaga untuk studi lanjut. Jadi ketika ada penugasan itu untuk menganalisis gambar gitu ya. Gambar itu hasil dari analisa sebuah riset ya, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk gambar. Lalu gambar diminta untuk melakukan analisis dan membuat deskripsi tentang gambar itu apa. Dan itu saya snapshot ya, lalu saya masukkan di namanya itu Akademi Asisten Pro gitu. Itu bisa membaca dengan insya Allah sangat valid ya, dan memberikan informasi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, memudahkan kita untuk mengembangkan pemikiran kita untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kita. Nah itu sampai kemampuannya begitu. Kemudian Gumata itu ada turunannya pokoknya, Gumata Rise Writer Pro ya. Itu luar biasa canggihnya, malah ya. Sangat presisi hasilnya. Itu juga bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, makalah-makalah ya yang masih tertunda, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, itu bisa kita masukkan di sana untuk dapatkan jawaban. Allah kita cek dengan referensi lainnya itu bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Dan itu yang membantu pekerjaan-pekerjaan kita dalam menyelesaikan studi yang membersamai kita untuk ya memudahkan penyelesaian tugas-tugas yang luar biasa beratnya dan bebannya lumayan tinggi. Selanjutnya adalah ya ini ada privasi data Bapak sekalian.
Ini yang harus dijaga. Terkadang kan ada data-data tertentu yang mestinya tidak boleh dikonsumsi secara publik, tapi kemudian baru-baru ini dirilis itu ada beberapa situs ya yang kemudian memblokade sistem pengerjaan AI, tidak memberikan ruang untuk mengakses datanya. Jadi sistem kerjanya AI itu kan seperti apa namanya, ya analognya itu rayap yang bergerak di waktu malam untuk mencari data-data di semua situs ya. Dan ada beberapa situs yang kemudian saling memahami, punya kemampuan itu untuk menutup ya aksesnya, dan AI tidak mendapatkan informasi dari situs-situs tersebut. Itu sudah mulai perang apa namanya kecanggihan teknologi. Ada beberapa orang, ada beberapa lembaga, ada beberapa pihak yang kemudian merasa dirugikan hadirnya AI itu karena privasi datanya itu bisa dalam tanda kutip ya, dicuri atau didapatkan oleh AI itu. Dan itu kemudian harus berhati-hati karena supaya kita tidak menjadi bagian dari mereka yang kemudian dianggap mencuri datanya ya, privasi tersebut. Lanjut Pak Aris. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian, pengenalan yang tadi disampaikan Bu Khorid. Waktu saya masih berapa Pak Aris? Masih berapa menit? Tidak lama ya, saya selesaikan, nanti banyak diskusi saja. Ini ChatGPT Bapak Ibu sekalian yang tadi disampaikan, dan memang Canva itu juga di dalamnya ada ChatGPT. Dan sama Bapak Ibu sekalian, di dalam ChatGPT yang premium itu juga ada Canva. Saling istilahnya diinternalisir, diselipkan gitu ya. Jadi ya istilahnya link kerjasama. Di Izin Pak Yed. Oke. Waktunya 10 menit lagi Pak Yed, monggo. Siap, siap Baris. Tidak lama-lama Bapak sekalian. Yang bedanya Bapak sekalian, kalau ChatGPT yang gratis ya, itu informasinya terbatas, hal-hal yang detail itu tidak bisa disampaikan. Dan biasanya jumlah satu kali respon itu maksimalnya 200 sampai dengan 300 kata. Kalau premium itu bisa 700 kata. Ya. Dan informasinya lebih detail. Jadi kalau ChatGPT ini memang luar biasa, bisa memberikan informasi pada kita tentang tadi kebutuhan kita, menanyakan tentang misalnya ide penulisan apa yang kita tinggal memberikan namanya itu prompt Bapak Ibu sekalian ya. Jadi serangkaian kalimat yang kemudian kita input ke dalam sistem itu, nanti kita akan mendapatkan respon. Semakin detail prompt kita, itu semakin presisi jawaban yang kita dapatkan. Semakin detail promptnya itu, inputnya itu, nanti jawabannya juga akan semakin lengkap. Jika tadi kan Bu Khorid agak umum, jadi nanti kemudian kalau ingin dapatkan yang lebih rinci lagi ya, prompt kita lebih rinci lagi. Jadi coba di akhir saya sampaikan hasil apa namanya penggunaan saya di ChatGPT. Selanjutnya Pak Aris, next. Nah Bapak sekalian, kita juga bisa menggunakan PaperPal. Ya. PaperPal ini juga akan memudahkan kita, bisa digunakan untuk memperbaiki ejaan, kemudian ya sistematika penulisan itu bisa dibantu dengan PaperPal. Nanti tinggal tulisan kita di insert ya. Tapi sekali lagi Bapak sekalian, versi gratisnya itu ada batasan. Jadi PaperPal ini juga apa namanya berbayar. Lanjut Pak Alis. Kemudian Rightful X ya, Rightful X ini luar biasa Bapak sekalian. Ini juga akan sangat membantu kita ya. Jadi di Rightful X ini ya kita akan dibantu tentang tata bahasa dan ejaan, kemudian gaya bahasa, kejelasan dan koherensi, kemudian meningkatkan efisiensi penulisan, pembuatan referensi, ada dalam
AI ini Bapak Ibu sekalian ya. Di Writerful X ini. Lanjut Pak Aris. Bapak sekalian, kita masuk pada AI yang berikutnya, yaitu Quillbot. Saya sangat terbantu ya dengan Quillbot ini. Dan ini luar biasa Quillbot ini. Ini adalah alat bantu untuk melakukan parafrase yang tadi dimaksud oleh Pak Aris itu bagaimana Pak typewriting-nya. Ya, dengan cara Quillbot ini Pak Aris, kita bisa meminimalisir similaritas ya, kesamaan penulisan itu hampir 90% Pak Aris, keberhasilannya gitu ya dengan Quillbot. Jadi tinggal kita masukkan teks kita, nanti akan diubah dengan ya tata bahasa Indonesia yang baik dengan Quillbot. Kemudian kegunaannya di Bapak sekalian, selain itu bisa kita gunakan untuk macam-macam Bapak sekalian, bisa menerjemahkan juga di Quillbot ini. Kemudian meningkatkan kualitas penulisan kita tentunya. Nah, saya juga perlu sampaikan kepada Bapak sekalian, saya kira berbagai macam informasi di media sosial tentang Quillbot itu, ya, ada yang kemudian di platform seperti Shopee, Tokopedia, ya, Bukalapak itu bisa memberikan harga, ada yang 15.000, ada yang 20.000, begitu Bapak sekalian. Nah, saya sampaikan hati-hati, sebaiknya tidak dibeli, karena kalau kita beli Quillbot yang ya promonya itu premium ya, kemudian dengan harga yang murah, tapi paling banter bisa digunakan 1 atau 2 kali, itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Jadi munyer-munyer itu ya, muter-muter terus, karena itu biasanya satu orang itu beli ya, kemudian diecer istilahnya ya, dijual eceran kepada banyak sekali orang. Misalnya dia beli 750.000, kalau dijual dengan harga 15.000 ya, katakan ada ya 200 orang misalnya ya, 200 orang yang beli misalnya, itu kan, atau 100 orang aja kan sudah lumayan Bapak Ibu sekalian ya, hasilnya sudah dapat keuntungan dia. Nah, tapi kita yang dirugikan karena 100 orang menggunakan akun yang sama ya, pasti tidak bisa berjalan. Pak Aris itu yang orang informatika paham ya, orang yang punya basis keilmuan komputer ya, di pengelolaan data. Nah, karena akunnya banyak ya pasti nggak bisa digunakan. Nah, saran saya, nanti kalau menggunakan ini dan tertarik menggunakan Quillbot, ya insya Allah premiumnya itu sekitar 750-an ribu begitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa patungan, misalnya berapa, 5 orang ya, 200 nggak sampai ya, 150 ribuan atau 200 ribuan nanti disimpan. Nah, kemudian menggunakannya itu bisa bergantian, karena biasanya kan akunnya cuma satu Bapak Ibu, dibuat berlima misalnya, nanti bisa bergilir supaya lancar, kecepatannya juga bisa ditoleransi ya, sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya hari Senin siapa A, hari Selasa B, hari Rabu D misalnya begitu, atau jam berapa sampai jam berapa digunakan oleh siapa. Itu bisa lebih meringankan kita daripada kita kemudian tertipu oleh para penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu salah satu solusi, nanti kita bisa patungan dengan cara menggunakannya itu bergantian dengan Quillbot. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Pak Aris.
kita juga perlu mengenali konsensus ini juga bisa memberikan kemudahan referensi, terutama Bapak Ibu, terutama jurnal ya yang berkualitas. Dan masuk di konsensus, kita akan mudah mendapatkan referensi dari artikel-artikel jurnal yang berkualitas. Kalau ini juga gratis Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa berselancar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari konsensus. Lanjut Pak Aris. Selain konsensus ya, yang tadi disampaikan Bu Khorid, ada Google Scholar ya. Google Scholar ini juga memberikan referensi, tapi sayangnya kalau Google Scholar itu bisa berupa buku, bisa berupa artikel, bisa berupa ya hasil conference ya. Kemudian bahkan laporan-laporan PKL-nya anak-anak teman-teman mahasiswa, lapornya PKL yang di online itu bisa masuk semua kalau di Google Scholar. Keseluruhan informasi tentang ya kepenulisan yang kemudian diunggah ya di internet itu bisa disediakan oleh Google Scholar. Tinggal kemudian nanti kita yang memilah ya, kalau ingin dapatkan artikelnya ya kemudian kita masih harus memilah lagi. Nah, ada yang memberikan lebih mudah Bapak Ibu. Lanjut Pak Aris. Ini semantic scholar. Kalau semantic scholar itu hanya memberikan buku dan artikel Bapak sekali. Dan nanti kita tinggal ketikkan saja ya di permintaan itu. Kalau buku kita akan diberikan buku ya, dan kalau artikel kita akan diberikan artikel. Jadi semantic artikel scholar lebih recommended ya. Kalau kemudian akan kita gunakan untuk penulisan. Kalau Google Scholar ya memang kita memudahkan mendapatkan referensi yang banyak, tapi kita harus memilah dulu. Tapi kalau sudah masuk di Semantic Scholar, kita tidak perlu pilah ya, karena artikelnya akan terpisah dari buku. Kalau artikel-artikel saja, kalau buku-buku saja yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Lanjut. Kemudian lateral AI ya, ini juga memudahkan kita dalam penyelesaian pekerjaan penulisan. Nanti bisa dieksplorasi Bapak sekalian lebih lanjut ya. Lanjut Pak Faris. Izin Pak Yed, waktunya tinggal 1 menit lagi. Siap Faris, saya selesaikan. Setelah lateral AI ya, lanjut Faris, next. Ya, tadi disinggung oleh Bu Khorid, chat PDF ya, chat PDF AI. Memang ini yang bisa diinput hanya dokumen dalam bentuk PDF. Dan ini bisa kita tanyakan, misalnya kita ingin melakukan review ya terhadap jurnal itu, tidak perlu membaca keseluruhan. Kita bisa masukkan di sini, kita akan dapatkan resumenya dari chat PDF. Dan kita tinggal baca ringkasan dari chat PDF. Bahkan kita bisa meminta, misalnya hanya meminta latar belakangnya saja, atau meminta hasilnya saja, atau meminta variabel misalnya, atau permasalahannya saja misalnya, itu akan diberikan oleh chat PDF. Lanjut Pak Arif. Next Pak Aris. Nah ini saya kira akrab di kalangan Bapak Ibu guru ya. Perplexity ya, ini juga saya dapatkan informasi disampaikan paling awal. Kalau Perplexity ini juga bisa memberikan referensi, kemudian informasi, hampir sama fungsinya dengan ChatGPT, dengan data-data yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tinggal kita masukkan promptnya saja, nanti akan diberikan respon dari Perplexity. Nanti kalau saya tergantung, biasanya itu kalau saya tidak puas saya ganti, mana yang lebih memberikan kedekatan dengan harapan saya, itu yang saya gunakan. Jadi kadang tidak mesti, kadang saya pakai Perplexity, kadang ChatGPT, kadang saya ke yang lain. Lanjut Pak Aris. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, ini AI namanya POE ya, POE ya, ini juga luar biasa. Kalau POE itu bisa memberikan respon lebih dari 700 kata. Bahkan kemudian di POE itu bisa kalau di ChatGPT kan terbatas bagusnya. Misalnya buku yang lebih dari 100 halaman itu belum bisa ya di
dibaca oleh ChatGPT. Tapi kalau Po itu luar biasa, lebih dari 100 halaman itu bisa dibaca oleh Po dan bisa memberikan respon kepada kita. Apalagi kalau yang versi premium, di dalam Po itu ada namanya Cloud, ya, ada Cloud 1, ada Cloud 2. Nah, itu bisa kita gunakan bermacam-macam, termasuk ya untuk membuat materi, membuat soal, kalau Bapak Guru itu bisa dimasukkan. Jadi misalnya e-book kita masukkan ke Dipo, lalu kita perintahkan membuat soal baik dalam bentuk pilihan berganda, soal saya ya, kemudian soal-soal yang lain yang sesuai dengan keinginan kita, insya Allah bisa dibantu oleh Po. Apalagi yang versi berbayarnya itu yang ada Cloud 1, ada Cloud 2 itu luar biasa. Lanjut Pak Aris. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu sekalian, saya masukkan prompt saya. Promptnya itu biasanya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perankan AI itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya tentang penelitian, jadi kita perankan dia bertindak sebagai peneliti yang sudah berpengalaman selama 20 tahun misalnya. Jadi itu pertama kita perankan dia sebagai peneliti yang sudah sangat pengalaman. Nah, kemudian titik berikutnya itu baru kita sampaikan apa kebutuhan kita. Misalnya membuat penelitian dengan topik saya mencoba di sini ya Bapak sekalian. Jadi saya perintahkan dia untuk membuat artikel ya dengan topik profil pemuda Pancasila yang beririsan atau berkaitan dengan pelajar yang menghafal Al-Quran dan rajin beribadah. Gitu. Buatkan 3 alternatif judul ya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya masukkan promptnya itu. Kemudian lanjut Pak Aris. Nah, itu dapatkan respon seperti selanjutnya ini Bapak Ibu. Direspon, dikasih saya 3 judul ya. Saya hanya masukkan yang berkaitan. Lalu diberikan saya judulnya ya macam-macam, tapi saya mengambil pengaruh rajin menghafal Al-Quran dan ibadah terhadap pembentukan sikap pelajar Pancasila. Contohnya saya ngambil begitu, tapi ini ada 3 alternatif. Lanjut Pak Aris. Sudah semua ini ya? Nah, misalnya ada 3, jadi pengaruh itu, kemudian saya minta buatkan outline atau daftar isi ya, dan sudah keluar sekalian. Ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian, sampai pembahasan ya, sampai penutup. Saya tidak sempat screenshot ya, tapi sampai penutup ini ya outline-nya. Jadi karena detail ya diberikan, jadi langkahnya kita minta outline atau minta daftar isi ya, jadi diberikan oleh ChatGPT. Nanti tinggal kita kopikan ya, setiap bagian itu ke room ya yang sudah disediakan untuk meminta informasi berikutnya. Lanjut Pak Aris. Nah, kemudian saya dapatkan, misalnya saya masukkan latar belakang, seperti tadi yang sampaikan Bu Khorid, latar belakang kita dibuatkan. Tapi hati-hati, kita cek dulu ya, kita sesuaikan masalahnya dengan gaya selingkung kita, bahasanya Bu Khorid. Kan kita ini punya gaya selingkung masing-masing, jadi sesuaikan selingkungnya itu dengan gaya selingkung kita. Jadi harus diparafrase sesuai dengan selingkung kita, edit ya, sesuai dengan gaya selingkung kita. Allah akan terhindar ya dari similaritas yang kemudian batasannya tadi melampaui batasan atau tidak akan melampaui batasan. Selanjutnya Pak Aris. Kira itu Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih Bapak sekalian sudah membersamai kami sampai dengan akhir sesi. Saya mohon maaf tidak bisa maksimal menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.